Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Puji selalu syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita dalam sejahtera selalu tercurahkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kita berada. Alhamdulillah dalam kesempatan ini DNSA Gresik kebetulan ya didatangkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, yaitu Ki Sunan dari Bandung datang ke Gresik ini dalam perjalanannya itu untuk menjalankan amanah-amanahnya. Ini berhubung dalam kesempatan ini DNS Gresik untuk menggali bagaimana cara kita berihsan kepada Allah, bagaimana cara kita berpulang nanti ke rahmatullah. Terus apa sih namanya itu sadar diri, sadar Allah? Ini kami coba dulu bertanya pengalaman-pengalamannya itu supaya ada oleh-oleh untuk kita semua dimanapun berada. Monggo Pak Kiai Sunan dibagi sedikit ilmunya itu untuk saya dan teman-teman sebagai oleh-oleh untuk kami nanti, untuk kita, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita nantinya. Monggo. Bab apa dulu, Pak? Tanya Ya. dulu, mau bab apa? Ya, berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara kita untuk berpulang nanti ke rahmatullah. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Kamai yang sudah melayani saya di tempat sini, bahwa alhamdulillah atas rahmat Allah saya bisa berada di kota Gresik. Untuk yang kesekian kalinya saya datang ke sini gitu. Walaupun ke tempat Padayat ini saya baru pertama kali ya. Begini Pak Kamai dan sahabat semuanya, sejarah ihsan itu dimulai ketika Rasulullah kedatangan seseorang. Saat itu Rasulullah lagi berkumpul dengan para sahabatnya, begini ngumpul-ngumpul. Kalau bahasa sekarang kita ngopi gitu kan. Lagi ngopi, tiba-tiba datanglah seseorang dan langsung berhadapan dengan Rasulullah. Saat itu Rasulullah duduknya begini. Jadi seperti DN duduk timpuh Rasulullah itu. Tiba-tiba datanglah kepada Rasulullah lelaki itu, dan lututnya dia dan lutut Rasulullah nempel, beradu. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya tentang iman. Apa itu iman?" Rasulullah pun menjawab, "Iman itu hendaklah kamu, kalau istilah bahasa populernya, sadar kepada Allah, atau yakin kepada Allah. Kemudian kamu yakin kepada malaikatnya Allah. Ketiga, yakin kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, yakin kepada para utusan Allah. Yang kelima, yakin pada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah yakin kepada qada dan qadarnya Allah." Ketika Rasulullah menyampaikan itu, orang itu pun menjawab, "Betul engkau ya Rasulullah." Orang itu kan nanya, tapi mengatakan betul, berarti orang itu udah tahu gitu kan. Akhirnya beliau pun nanya lagi, orang itu pun, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya apa itu Islam." Rasulullah pun berkata, "Islam itu hendaklah engkau bersyahadat
mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, saum, dan ibadah haji. Orang itu pun menjawab, mengatakan juga, betul engkau ya Rasulullah. Sahabatnya udah pada nengok, orang itu gimana ya? Bertanya tapi mengatakan benar, berarti kan orang itu udah tahu. Akhirnya yang terakhir orang itu bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya apa itu ihsan. Rasulullah pun menjawab bahwa ihsan itu seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak menyadari Allah atau tidak melihat, sadari bahwa Allah itu melihat engkau. Jadi ihsan itu seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu dan tidak akan mampu melihat Allah, sadari bahwa Allah melihat kamu. Segala tekad, ucap, laku kamu, Allah tahu. Orang itu menjawab, benar engkau ya Rasulullah. Dan yang terakhir, orang itu bertanya kepada saya, ya Allah, ya Rasulullah, beritahulah kepada kami, kapan hari itu kiamat? Saat itu Rasulullah pun menjawab, yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang menanya. Setelah itu orang itu pergi. Begitu pergi orang itu, Rasul pun bertanya kepada sahabat, tahukah adakah yang tahu daripada kalian siapa yang datang itu? Nah, jawaban sahabat itu ketika Rasulullah bertanya tidak sok tahu. Jawabannya hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Itulah Jibril yang datang kepadamu mengajarkan tentang agamamu. Jadi landasan agama kita didasari dengan 3 I. 3 I. Ya. Iman, Islam, dan ihsan. Itulah. Jadi kalau iman saja tidak cukup, Islam saja harus ada ihsan. Karena ihsan ini adalah puncak kesadaran kita. Menyadari Allah melihat segala perbuatan kita. Walaupun kita iman kita hebat, Islam kita hebat, tapi tidak disadari, tidak menyadari bahwa Allah melihat segala perbuatannya, kurang afdol, kurang pas. Maka ihsan itu sama dengan yang diajarkan oleh Pak Pur, yaitu sadar. Ihsan itu sadar Allah. Kalau iman mempercayainya. Nah, iman ini jangan pakai pikiran sendiri. Kadang orang mengatakan apa iman itu? Katanya percaya. Kata ada yang mengatakan yakin. Ya. Kalau hanya percaya saja, ya orang lain kepercayaan juga mempercayai Allah. Yakin juga kalau percaya. Makanya kata Rasulullah itu bahwa iman itu wa tasdiq bi qalbi wa iqrari bi lisan wal amali bil arkan. Jadi iman itu diucapkan, diyakini oleh kolbu, diucapkan oleh hati, dan dipraktekkan di dalam tekad, ucap, laku. Keseharian. Jadi iman itu ada 3 aspek. 3. Kalau hanya percaya aja, ya orang kepercayaan juga percaya. Tapi nggak menjalankan. Ada actionnya ya. Harus ada actionnya. Makanya jadi tidak ada 3 aspek di dalam iman itu. Itulah yang disebut ilmu hakikat itu adalah iman. Rukun iman itu. Ikun keyakinan jadi watasdik bikowe kalau bilisan alamin bil arkan. Nah, di sini itulah mulai kita ke syariat. Ya syariat itu setelah kita meyakini Allah, Rasulullah, kitab, para malaikat, hari kiamat, kemudian qada dan qadar, disitulah disahkan dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu barulah kita
berikrarnya. Berikrar. Bahwa kita masuk kepada yang disebutnya agama tauhid. Nah, di situ ada praktek. Ya praktek itu yang tadi syariat. Iya. Sholat, Iya. zakat, saum, dan haji. Itulah syariat. Kalau yang tadi adalah itu. Nah, yang tadi yakin itu, maka di puncaknya nanti itu kemakrifatan kita itu di ihsannya itulah. Kita barulah orang yang menjalankan iman, orang yang sudah bersyariat yang tadi rukun Islam, kemudian dia sudah berihsan, maka orang itulah yang dikatakannya udah bermakrifat kepada Allah. Jadi ihsan itu puncak yang tertinggi. Ihsan itu. Jadi kesadaran yang paling tinggi adalah ihsan itu. Kalau masuk sadar Allah. Sadar itu Allah itu bahasanya kita di jamaah kita disebut sadar Allah, cuma bahasa aslinya adalah ihsan, sama dengan sadar Allah. Jadi sadar Allah itu nggak sesat loh, hati-hati. Sama dengan ihsan, cuma dengan bahasa kita. Jadi puncak di Pak Pur itu mengajarkan supaya teman-teman kita, sahabat kita semua untuk berlaku ihsan. Cuma dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami, yaitu sadar Allah. Itulah ihsan. Jadi ihsan dengan sadar Allah itu podo baik. Kalau bahasa Jawanya sama saja. Kalau bahasa itu, kalau sama saja bahasa itunya apa? Bahasa pakamanya sama rata gitu. Oh, sama rata. Bukan bahasa Jepang sama rata. Ya, kalau bahasa Jepang sama rata kirain. Terus Kisunan, apa? beriksan tadi, sahabat iksan itu sadar Allah. Berarti pengertiannya kalau dijabarkan itu sadar Allah, apa itu semua gerak-gerak kita itu disadari. Berarti Allah yang menggerakkan kita gitu? Berarti Allah yang menggerakkan kita, tapi Allah juga memberikan hati-hati ketika menggerak. Allah itu memang semua makhluk itu Allah yang menggerakkan. Cuma Allah juga memberikan komponen di dalam tubuh kita ini. Nah, kalau di dalam ilmu itu tanyakan ke ahlinya ilmu biologi apa ilmu karena ketika ada pikiran, saya ingin minum nih. Ingin kan dari nafsu kita, kepikiran kita masuk pengen minum. Disitulah ada gerak. Nah, ada geraknya darah kita. Orang yang sadar Allah itu nantinya ketika minum yang halal. Berarti aku minum, berarti ada inginan. Jadi digerakkan oleh Allah. Ya, nah, digerakkan oleh Allah untuk mengambil minuman ini. Berarti bukan kita yang bisa menggerakkan, Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Cuma harus ada membedakan juga nantinya. Jangan sampai kita meminum yang bukan hak kita atau yang haram-haram gitu. Karena manusia itu kata Allah al-insanu bahwa al-insanu astagfirullahaladzim, lupa. Pokoknya manusia itu adalah hewan yang berakal. Al-insanu hewatun natik, bahwa manusia hewan yang berakal. Nah, akal inilah yang akan membedakan kita harus berbuat baik. Ketika kita ada suatu rasa pengen minum, dilemparkan dari pikiran, kemudian digerakkan kepada ornamen tubuh kita, di situ kita ada geraknya Allah untuk mengambilnya. Cuma kan dikasih akal, jangan yang haram-haram gitu. Berarti kita ini sudah ingin minum, berarti kita sadar digerakkan oleh Allah untuk mengambil air minum sehingga kita minum. Betul. Berarti, nah, orang yang sadar itu minumnya pasti yang benar. Iya, berarti waktu kita minum itu kita harus menyadari bahwa Allah itu itulah yang menggerakkan bukan kita. Oh iya, karena kan ada kalimat la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan kekuatan Allah. Coba pakai angkat ini air. Mungkin bisa. Angkat, coba bilang. Iya.
Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu bisa. Bisa karena dibisakan. Ah, Karena seperti bisa. itu. Berarti jangan merasa bisa. Nah, karena ada dayanya Allah. Berarti gini kalau kita Bosna. Mungkin kita ini sering mengaku-ngaku bisa, Betul. mengaku hebat, tapi Betul. sebetulnya kita nggak hebat. Nggak hebat kan. La haula Wala quwata illa billah. Coba saya tanya, kalau ada orang setruk, coba ambil ini. Bisa ngambil nggak orang setruk? Nggak bisa. Karena dayanya Allah nggak diberikan kepada orang itu. Jadi orang setruk, ngemes kintal. ya, orang setruk itu nggak ada daya Allahnya, telah rusak komponennya di dalam tubuhnya itu. Nah itu dayanya Allah yang berarti ada. keputusannya gini Pak Sunan. Mungkin ya. Jadi semua aktivitas kita sehari-harinya itu kita itu benar kita harus bahwa Allah itu menggerakkan kita ya, memampukan kita, betul. dan memperjalankan kita kan ya. Betul. Karena ada di sebaliknya. Itu ada kekuatan Allah di sebalik. Berarti gini, kalau umpamanya tidak kita sesuai dengan kehendak Allah itu berarti kita menentang. Menentang. Karena kan ada yang mengatur hukumnya. Kita diperintahkan oleh Allah itu sami'na wa atona, dengar dan patuh. Allah pernah suruh minum-minum nggak? Allah nyuruh itu nggak? Minum-minum. Allah nyuruh judi nggak? Allah nyuruh zina nggak? Enggak kan? Enggak menyuruh. Berarti kita harus itu. Jangan sampai kita, wah itu kan udah digerakkan Allah. Entar dulu, kan ada hukum yang melanggar itu jangan dilakukan. Jadi keputusannya itu semua apapun yang kita kerjakan sehari-harinya ini berarti ada konsekuensinya nanti di akhir kelak ya. Betul. Kalau memang itu kerja karena Allah, berarti ada suatu ya pertanggungjawaban kepada Allah. Kalau itu nggak karena Allah, berarti ya ada pembangkangan. Mungkin ya. Iya. Karena manusia itu kan makhluk dua dimensi. Ada sifat robani, ada sifat tim. Yang mana yang kan di dalam tubuh kita ini ada dua kekuatan. Kekuatan Allah dan kekuatan iblis. Kan yang namanya nafsu. Karena kita itu tercipta dari itu. Nah, di sini tidak ada satupun di dalam diri ini itu saling mengalahkan. Oh, karena kalau kita kekuatan Allah yang dapat muncullah dia bersifat robani. Tapi ketika iblis yang menguasainya, jadi seperti iblis tingkah ininya, sifat-sifatnya. Karena dia tadi itu saling menggeser, saling desak, Pak. Cuma kita nggak ngerasakan aja. Padahal di dalam tubuh ini ada saling yang beradu, ada saling ngegesek, mana saling singkir. Oh, berarti di dalam diri kita tuh ada goib di situ. Ada, iya, cuma nganggil. Betul. Allah itu ya. Mana kekuatan yang saat itu nggak dilihat. Makanya disitulah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan. Karena di dalam diri ini ada peran lain yang Allah disuruh mengganggunya. Dan kekuatan itulah, karena kekuatan itu ada dua. Oh, berarti penting nggak Pak Kisunan? Apa itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir penting itu sekali, sangat penting, Pak. Karena katanya Kisunan. Itu pelajaran pertama kan. Kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Adam itu untuk mohon perlindungan kepada Allah. Itu bisa waktu di surga itu gak diajarkan karena begitu lari ke dunia Allah disuruh seperti itu. Berlindung ke aku. Berarti berlindung kepada Allah baru karena dia juga atas nama dia kita kerjakan gitu. Betul, karena tidak mungkin kita melawan sesuatu karena dia punya peran masing-masing. Iblis itu punya peran mengganggu dan kita punya peran untuk patuh kepada Allah. Nah ini taruh ibaratnya begini, dengan adanya tercipta
katanya iblis, makhluk iblis atau pengganggu lah namanya lah. Maksudnya bahwa iblis maksudnya masa bodoh. Pokoknya ada pengganggu itu akan bernilai pada kita. Ibaratnya seperti main bola Pak. Sekarang kalau Piala Dunia lah. Juara hebat nggak ada lawannya kan nggak asik. Justru nggak hebat. Hebat itu karena ada lawan. Disitulah akan membuktikan bahwa kita mustahil kita akan melawan tanpa pertolongan Allah. Makanya di situ harus berlindung Kepada Allah. Baru kita kerjakan itu atas nama Allah. Kemudian kita bertemu. Nah kan di situ jelas di dalam tapi padat ya. Pak diputerin gitu dilihatin Pak di geser tadi. Itu Nah, berarti atas nama Allah, jangan atas nama saya, atas nama Allah kan. Seperti itu. Ini super kuat. Iya seperti itu. Kalau bisa diamalkan itu super kuat ya. Makanya Pak ada perintah dari Allah loh. Di surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Qul a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Jadi Allah mengatakan untuk Nabi Muhammad diperintahkan kepada umat-umatnya untuk mohon perlindungan kepada Allah. Robbi a'udzubika min hamajatis sayatin. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari gangguan setan. Wa a'udzubika robbi ayahdurun. Dan kami mohon kepada Engkau kedatangan mereka kepadaku. Karena saat manusia dan iblis oleh Allah di muka itu, iblis sudah berjanji. Itu bisa dibuka di surat Shad ayat 76 sampai 80 atau di surat Al-Baqarah ayat 30 itu udah jelas. Nah, di situ ada transaksi oleh iblis. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku akan ganggu anak cucu Adam. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Itu janji iblis kepada Allah akan menggoda anak cucu Adam dari depan, dari kiri, dari belakang. Itu semua kita udah ditingkat. Cuma disitulah iblis dilupakan oleh Allah. Kenapa atas dan bawah enggak? Itu kan enggak, cuma depan, belakang, kiri, kanan, atas bawah enggak. Pengertiannya apa ya? Artinya atasnya kita mohon kepada Allah. Ke bawah kita sujud pasrah diri kepada Allah. Itu silakan dibuka di surat Al-A'raf ayat 16 kalau tidak salah. Al-A'raf 16 coba Pak. Coba tak bacain. 16 kalau nggak salah Pak. Al-A'raf Pak. Apa 19 coba Pak. 19 Pak 16 ya. Coba. Dibubuk baca aja dulu Pak. Tenang. Masih tak baca. So. Pas nggak? Sebentar. Keras. Ini kok gak pindah-pindah. Tuh. Tidak ngono. Mesti ada iklannya. 16 kalau nggak salah. Tuh, iya dari 16 coba. 16 ya. Coba 16 coba. Baca ya. Yo. Jangan lagi Sunan yang baca. Oke, silakan. Nah, nanti disayang bikin-bikinnya lagi. Ya. Orang-orang biar paham itu. Iya, coba. Itu janji-janji iblis loh kepada Allah. Janji iblis kepada Allah. 16 ya. Coba 16 coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sudah dipraktekkan Iya. supaya iblis enggak masuk. Iya. Nah, firman Allah ini Iya. bukan kata Sunan. Bukan. Bukan. Qala Fabima Fabima awaitani la aku mudanna. Terjemahnya aja Pak. Kalau kesulitan itu terjemahnya aja biar cepat nanti untuk Arabnya buka aja sendiri gitu. Coba. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya. Tuh, iblis menjawab, ketika engkau telah menghukum saya. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang
jalan engkau yang lurus. Oh. Allah berfirman sebelumnya ini, Ya. Allah berfirman sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Nah, jadi saya potong sebenarnya. Ketika itu iblis berkata kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaan Engkau, aku akan sesatkan semua manusia. Allah nggak marah, ya silahkan aja kata Allah. Tapi iblis juga mengatakan demi kemuliaan Engkau. Allah, iblis mengakui bahwa Allah itu maha mulia, mengakui. Nah, dia berjanji kepada iblis, ya silahkan aja. Itu yang di ayat 17-nya ya Pak. Itu. Artinya itu aja. 17 kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, Tuh, dari dari muka, belakang dari belakang, mereka, terus dari kanan, dan dari kiri, kiri mereka. Aku kok mereka Lengkap. artinya ke situ. Ya ke kita. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, katanya iblis dengan sombong. Nah, jadi kata itu firman Allah yang dibocorkan bahwa iblis pernah mengatakan demi kemuliaan Engkau, aku akan ganggu manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan iblis menjawab bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi berbahagialah kalau Anda ditarik oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi berbahagia kalau menjadi orang yang sedikit. Karena dia sukanya melihatnya ke depan, ke belakang, ke kiri, kurang ke atas. Makanya ke atas dan ke bawah enggak. Ke atas itu semua kehendaknya Allah, ke bawah Kita syukuri bersabar itu gitu. Makanya disitulah atas dan belakang, kita memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah. Dan ke bawah kita pasrah diri kepada Allah, berpasrah kepada diri kepada Allah. Itulah Pak Kamai. Jadi itu kalau umpamanya kisunan yang begitu dipadukan sama tingkat DE-nya lebih tuh. Iya. Maksud saya. Makanya saya itu mohon maaf kepada bukan saya Quran, bukan sok Qurani. Biar ini nih apa yang disampaikan Bu ada payung hukumnya. Ini ada payung hukumnya. Sadar Allah itu ada payung hukumnya. Ada. Cuma kalau mau bertanya payung hukum silakan datang aja. Kita nggak bisa lewat medsos seperti ini. Biar karena harus ada penjelasan yang jelas. Saya yakini, saya Kisunan meyakini dengan sepenuh hati. Bapak yang diajarkan oleh Pak Pur semuanya ada payung hukumnya. Ya. Saya yakini. Kalau nggak kurang paham datang ke saya, insya Allah saya jabarkan. Ya anugerah. Jadi jangan khawatir, teman-teman di mana saja berada, apa yang Pak Pur sampaikan itu semuanya ada payung hukumnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi Pak Kawan? Jadi kita ini musuh kita itu sangat luar biasa. Dan kita pun akan menjadi orang yang luar biasa manakala kita menjadi hamba-hamba yang abdan syukur. Ketika Rasulullah Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau ibadahnya begitu amat?" gitu kan. Sampai kakinya bengkak-bengkak begitu kan. Itu Rasulullah loh. Rasulullah dengan kita itu bedanya cuma antara suka dan tidak aja Pak Kamai. Rasulullah dengan kita bedanya dengan suka dan tidak aja. Rasulullah suka tahajud. Kita tidak suka tahajud lah. Rasulullah suka sedekah. Kita tidak. Rasulullah suka ibadah yang sunnah. Kita tidak. Rasulullah dengan kita bedanya disuka dan tidak aja. Begitu. Nah ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau begitu antusias yang beribadah? Rasulullah hanya menjawab sederhana, apakah salah Aisyah apabila saya menjadi abdan syakuro, menjadi hamba-hambaku yang bersyukur katanya. Itu Rasulullah. Jadi berbahagialah bahwa kita menjadi hamba. Dan satu yang sangat perlu kita syukur di antaranya, bukan salah satu. Kalau salah satu berarti 9. Salah satu kan. Satu di antara yang jarang kita syukuri adalah napas.
Napas. Napas. Napas ini jarang sekali kita syukuri. Untuk mensyukuri napas itu piye? Nah, kan udah diajarkan Den. Itulah resep Den itu untuk menyukuri napas. Karena napas ini satu di antara yang jarang kita syukuri karena kejadiannya setiap saat. Seolah-olah bahwa kita ini bernapas. Itulah kehidupan. Iya, Pak Rahman bernapas atau dinapaskan? Dinapaskan. Pak Bang. Oh, iya. Bahwa jenengan dinapaskan atau bernapas? Dinapaskan. Bapak bernapas dinapaskan? Dinapaskan. Dinapas. Semua sepakat dinapaskan atau mau bernapas? Bernapas. Wah? Akhirnya dinapaskan. Nah, Berarti kalau kita bernapas, bahwa kita akan hidup selamanya. Iya, kalau kita bernapas akan hidup selamanya. Berarti- Tapi kalau dinapaskan berarti ada jatah. berarti itu harus disyukuri. Ya iya. Karena dinapaskan kita, itulah kehidupan kita. gitu. Itulah kehidupan. Napasmu adalah kehidupanku. Berarti penting, Lan. Ya iya Pak. Makanya Pak Putu mengajarkan zikir napas itu setiap keluar masuk napas itu sadari dengan ucapu. Karena orang hidup dengan orang yang mati diantaranya tidak ada napasnya. Ada yang tahu nggak kapan kita mati? Nggak ada yang tahu. Nah, kenapa Pak Pur mengajarkan zikir napas ini? Agar ketika maut menjemput, nyawa melayang, ajal tiba, mati namanya, kita dalam sadar kepada Allah. Itulah kenapa zikir napas. Iya betul. Ketika makanya perlunya zikir napas itu ketika maut menjemput, nyawa melayang, mati namanya kita dalam sadar kepada Allah. Coba ketika kita cakluk, kan kita sadar kepada Allah. Bahwa Allah Ya benar gitu. Daripada ketika kita berarti gini Pak Sunan. Ya. Waktu kita pertemuan gini membesarkan, menceritakan kebesaran Allah, sering-sering Allah. Sebetulnya itu juga kita sadar kepada Allah ya. Iya betul. Ilmu zikir napas ini kalau di jauhnya ke sana itu yaitu Syekh Abdul Jilani. Syekh Abdul Jilani itu setiap dia napas keluar masuknya dia sadar Allah. Allah, Allah. Kalau beliau Allahu, masuk nampuk beliau itu Allahu, Allahu, Allahu. Setiap itu. Nah kalau dekat-dekatnya ke sini ini aulia Allahnya yang namanya Sunan Kalijaga. Bukan Kisunan, bukan Kisunan. Jadi Sunan Kalijaga itu termasuk waliullah yang menggunakan napas sebagai zikirnya. Melebu Allah, metu Allah, masuk Allah, keluar Allah. Itulah pelajaran jauhnya ke sana Syekh Abdul Qadir Jain, dekatnya ke sini pelajaran Berarti aulia. Kisunan, zikir napas itu ini bukan baru-baru. Bukan dari udah dulu lama, Dari para udah lama. wali-wali dulu, Syekh Udah. Wali Songo sudah Ya, mengamalkan saya yakin Rasulullah dan para sahabat juga menjalankan seperti cuma tidak ada sejarah yang mengatakan karena orang udah menyadari Allah udah ihsan. Karena kenapa dengan menggunakan napas? Karena napas ini sangat simpel. Taruh kalau kita menggunakan metode sangat aja pakai gilang begini, pakai ini, tersambung dengan Allah enggak? Nyambung kan? Misalnya ya Allah, ya Allah, ya Allahu, Allahu, Allah. Tersambung. Kita metodenya adalah ini menggunakan ini. Tapi ketika ini jatuh. tergeletak, nggak dipakai lagi, nyambung lagi nggak? Nggak nyambung, betul. Karena Pak Kamai ingin tersambung dengan Allah, Pak Kamai kemana-mana pakai ini. Pasti orang bilang di pasar, wow, nggak apa-apa tuh. Nah di sini ini cuma kalau pakai itu akan kesulitan, manakala naik motor. Padahal kita ingin zikir, coba ingin zikir, pegang nggak bisa nggak? Enggak kan? Sedangkan kita nggak tahu jaminan kapan akan mati. Nah, karena itu simpel dengan napas itu nggak bisa atau begini, Pak Kamai rajin,
Tiba-tiba ibu Pak Kamai, Pak, tolong bikinin air teh manis buat saya. Karena Pak Kamai lagi pegang, bisa nggak? Susah. Tapi kalau lagi pakai napas berzikirnya, kemana saja bisa. Naik motor, dan tidak ada yang tahu. Kalau begini pasti ada yang tahu. Itulah. Kalian ada yang tahu nggak? Ya ada yang tahu. Salah nggak pakai ini? Enggak, boleh silakan aja. Tapi silakan aja. Tapi ketika aktivitasnya kalau lagi habis sholat pakai ini, silakan, nggak jadi masalah. Tapi di luar sholat atau di luar aktivitas gunakanlah napas untuk menyadari zikirnya kepada Allah itu. Iya. Terima kasih Ki Sunan atas pencerahan-pencerahannya itu. Semoga dengan kedatangan Ki Sunan di sini memberkahi rumah ini, juga jemaah-jemaah DNS Gresik, juga memberkahi keluarga yang ada di sini, juga Ki Sunan juga perjalanannya ini mulai berangkat dari Bandung ya, Iya, betul. Menuju Pulau Jawa, Iya, Jawa Timur, iya. dan sampai kembali nanti ke Bandung. Kami doakan selalu dalam kesehatan, lancar selalu, berkah selalu dalam perjalanannya ini. Amin. Dan semoga apapun diceritakan Ki Sunan nanti, semoga dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Amin, wa ya Ta'ala. Rabbal. Kami Sunan bersama jemaah di sini, terima kasih atas kehadirannya. Kami tidak bisa membalasnya, biarlah Allah membalasnya. Amin, sebenarnya ya Rabbal untuk Ki alamin. Sunan dan Sama. Ki Sunan semuanya. Ya. Kalau ada pun salah dan kurangnya, saya Kamai Simutong bersama jemaah-jemaah DNS Gresik, kami mohon dimaafkan. Sudah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga sama Pak Kamai, mohon maaf karena bahasa saya seperti ya beginilah saya apa adanya, nggak mau didramatisir. Saya bagaimana apa adanya. Jadi apa adanya, jadi mohon saya juga doakan yang sama buat teman-teman, semua buat penghuni alam semesta ini semuanya, dunia semuanya. Kita berdoakan ada dalam lindungan dan rahmat Allah selamanya. Amin. Saya Ki Sunan, mohon maaf pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.